Jadi ini sebuah pertandingan yang seru untuk kita baca sebagai permainan strategi komunikasi. Selamat malam semuanya. Langkah mengejutkan dilakukan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Refly Harun dengan mendatangi makam keluarga Jokowi. Dan aksi ini kemudian direspon sangat keras sekali sama Andi Budiman atau PSI yang langsung mengecam dan mengatakan bahwa ini tidak bermoral, mereka ini gila. Dan kemudian memposisikan Jokowi sebagai pihak yang terzolimi gitu ya. Dianggap kehabisan akal, nggak hormat kepada orang yang meninggal dan sebagainya. Dan ya memang PSI selama ini susah payah dalam membela Jokowi karena partai-partai lain nggak ada yang peduli. Cuma PSI aja yang peduli gitu ya, karena ketua umumnya anaknya Jokowi gitu kan. Kalau seandainya ketumnya masih Giring atau Grace, jangan-jangan nggak ada pembelaan yang kayak gini gitu kan. Ya, tapi ya itulah PSI susah payah sekali dan memang narasi atau memposisikan Jokowi sebagai pihak yang terzolimi itu sebuah strategi yang terbukti berhasil dalam waktu bertahun-tahun kemarin, tapi belakangan nampaknya kurang bisa diterima oleh masyarakat gitu. Karena kemarin ketika ada gerakan ibu-ibu nangis-nangis di rumah Jokowi, itu tidak berhasil menarik simpati. Ya sebetulnya posisi Jokowi terzolimi itu tidak bisa dimainkan lagi karena faktanya semua anak Jokowi hari ini mendapatkan jabatan strategis gitu. Itu kenyataannya karena Gibran jadi wakil presiden, terus kemudian Kaisang jadi ketua PSI, kemudian Bobi jadi gubernur. Itu jadi membuat pihak Jokowi tidak bisa diposisikan terzolimi. Gimana ceritanya orang terzolimi padahal mereka sangat berkuasa ini gitu ya. Kalau seandainya Kaisang tetap jual pisang, Gibran tetap jualan martabak, terus kemudian Bobi juga tidak menjadi gubernur Sumatera Utara gitu ya, mungkin narasi memainkan emosi masyarakat dengan posisi terzolimi ini akan bisa kemakan. Karena ya kasihan juga Jokowi selesai turun nggak dapat apa-apa terus kemudian masih difitnah kayak gini misalkan gitu ya, masih diserang-serang seperti ini ya orang akan bisa bersimpati tuh, akan mendapatkan dukungan tuh si keluarga Jokowi. Tapi kalau sekarang mana bisa. Gibran wapres, PSI ketumnya Kaisang, gubernur Sumut ya Bobi gitu ya, mana bisa. ya tapi ini tidak dipahami sama PSI, mungkin mereka perlu belajar lagi soal strategi komunikasi. Jadi ya memposisikan Roy Suryo, Dr. Tifa atau Refly Harun yang mendatangi makam keluarga atau ibunda Jokowi dianggap tidak beradab dan sebagainya, itu bagi saya adalah kesalahan komunikasi. Mungkin cukup berhasil untuk sementara waktu, kayak balsem lah gitu ya, dikasih ya mungkin kerasa lumayan gitu, tapi itu tidak menyelesaikan persoalan atau menyelesaikan sakitnya. Karena saya juga awalnya kemakan gitu. Ketika Roy Suryo datang ke makam keluarga Jokowi dengan Dr. Tifa gitu ya, terus kemudian baca statement PSI, saya awalnya agak setuju gitu. Emang tolol nih Roy Suryo. Bikin seperti itu gitu. Tapi setelah direnungkan ulang, dipikirkan lagi gitu ya, mana bisa orang yang datang ke makam kemudian dianggap tidak bermoral. Mana bisa. Ya karena orang datang ke makam itu biasa aja gitu. Saya juga sama gitu. Saya pernah ke makamnya Bung Karno, pernah ke makam tokoh-tokoh yang lain, Wali Songo misalkan gitu. Jadi ya biasa aja gitu. Orang datang ke makam itu sudah menjadi bagian dari tradisi di Indonesia untuk berdoa atau mendoakan. Sudah biasa dan banyak orang melakukan ini, dan kita ya tidak pernah menganggap orang yang datang ke makam itu sebagai tidak bermoral. Tidak pernah. Nah, dari sini saya kemudian jadi pengen bertanya, Andi Budiman ini keyakinannya seperti apa? Atau agamanya apa? Karena setahu saya agama apapun yang ada di Indonesia hari ini tidak melarang orang atau tidak menganggap orang yang datang ke makam itu sebagai tidak bermoral. Setahu saya nggak ada gitu. Kalau kita ngelihat makam Gus Dur misalkan, gitu ya, itu yang datang ke sana itu lintas agama.
Dan nggak pernah keluarga Gus Dur kemudian menganggap bahwa ini tidak bermoral karena orang lain agama datang. Nggak ada. Nggak pernah ada yang begitu. Gitu. Jadi Andi Budiman ini keyakinannya, apa ada keyakinan baru di PSI? Apa ada agama dan nabi baru di PSI? Itu yang patut untuk kemudian dipertanyakan. Dan kalau melihat dari penjelasan Tifa dan Roy Suryo sebagai bagian dari observasi atau datang ke lapangan, ya itu bisa kita terima gitu, bahwa iya memang kayak gitu. Orang kalau melakukan penelitian atau melakukan studi atau ingin cari tahu soal silsilah Wali Songo, ya kita datang gitu. Dan nggak pernah itu kemudian dianggap tidak bermoral. Justru sebenarnya ketika kita datang mencari tahu, melihat silsilah, mendengar cerita dari orang yang menjaga dan sebagainya, itu adalah bagian dari penghormatan sebenarnya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bukan tidak bermoral, bukan tidak menghormati dan seterusnya. Ya, tapi kita juga perlu pahami gitu ya, bahwa PSI sebagai partai pembela ijazah itu kan faktanya gitu ya. Memang akhir-akhir ini agak kelimpungan ketika menghadapi manuver-manuver atau strategi komunikasi tim Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena saya melihat, meskipun saya sekali lagi tidak berpihak kepada siapapun dalam kasus ini, tapi dalam strategi komunikasi, kubu Roy Suryo ini bisa dibilang agak di depan gitu ya, atau lebih canggih lah dibandingkan kubunya Jokowi. Karena mereka terus-terusan memunculkan cerita baru, atau setidaknya mengemas ulang cerita lama untuk kemudian terlihat seperti baru. Itu benar-benar bisa dilakukan secara lihai oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena seperti misalkan ada bukti baru dari KPU, ya mungkin sebenarnya mereka udah lama punya itu, tapi kemudian disampaikan lagi gitu ya, itu berhasil menarik perhatian. Dan yang paling ajaib sebenarnya ketika Roy Suryo kemudian menghabisi Sylvester Matulina yang sebelumnya sangat gagal sekali, sangat gahar gitu ya, mau berantem terus, dikit-dikit senggol gitu kan. Sylvester gitu. Tapi langkah komunikasi yang dilakukan oleh Roy Suryo itu sukses membungkam, menghabisi Sylvester sampai hari ini, sampai nggak berani lagi dia muncul di media. Sampaikan bahwa Sylvester ini sudah divonis sejak 6 tahun yang lalu. Itu luar biasa gitu. Jadi Sylvester ketakutan hari ini. Dan kemudian soal kuburan keluarga Jokowi. Sebenarnya ini kan sebenarnya ya biasa saja, karena memang keluarga Jokowi beberapa orang sudah meninggal dunia. Tapi cara mereka untuk tiba-tiba mendatangi makam Ibunda Jokowi itu bagi saya itu sangat terencana, dan rasanya mereka ini sudah lama punya rencana itu, dan masih akan ada list kelakuan-kelakuan mereka di masa yang akan datang, dan nggak tahu itu apa gitu. Saya nggak ngerti karena saya nggak temenan sama mereka gitu. Tapi secara strategi komunikasi ini selalu ada hal yang baru, selalu ada yang dikemas ulang, ada kebaruan. Sementara kubu Jokowi hanya soal tangkap Roy Suryo, itu nggak ada kebaruan dan menjenuhkan. Itulah yang membuat porsi pemberitaan atau dalam hal ini isu ijazah palsu itu sedikit lebih dikuasai oleh kubunya Roy Suryo. Sebenarnya kubu Jokowi itu sempat kelihatan ingin melakukan perlawanan dengan menurunkan 500 orang perempuan pakai BH dan celana dalam katanya gitu ya, sesuai dengan klaim relawan Jokowi sebelumnya yang sudah berapi-api di hadapan Farhad Abbas dan kawan-kawan. Tapi dalam prakteknya tidak terjadi. Kenapa gitu ya, entah bayarannya yang kurang atau gimana, nggak ngerti. Intinya ancaman itu tidak terjadi, dan yang datang hanya Ade Armando. Ya nggak tahu gitu ya, mungkin nggak pas aja gitu ya, atau belum terjadi deal di sana sehingga 500 orang perempuan pakai BH dan celana dalam itu masih belum kejadian. Seandainya itu terjadi, itu akan sukses menarik perhatian, itu akan sukses menimbulkan dan memunculkan cerita baru yang kemudian menguasai narasi pemberitaan di media terkait isu ijazah palsu. Pasti itu akan berhasil gitu ya. Pasti itu akan membuat Roy Suryo jadi kelimpungan tuh kalau itu terjadi. Tapi karena ini tidak terjadi gitu ya, dan ya Roy Suryo juga melihat
mereka gagal memainkan itu, maka kemudian Roy Suryo, Tifa, Refly Harun langsung datang ke makam Ibunda Jokowi. Jadi ini sebuah pertandingan yang seru untuk kita baca sebagai permainan strategi komunikasi gitu. Karena ya saling berbalas cara atau strategi. Dan sebagai orang yang dulu pernah mendukung Jokowi, saya mendengar banyak cerita gitu ya. Ada juga cerita-cerita negatif terkait keluarga Jokowi dan semua pendukungnya tahu soal ini gitu ya. Tapi sekali lagi karena saya tidak berpihak dalam hal ini gitu ya. Saya hanya tidak suka Jokowi karena ambisi dan apa yang dia lakukan, bukan kepada pribadi dan keluarganya. Maka saya tidak tertarik untuk membuka atau mengungkapnya. Setidaknya sampai hari ini, ya mungkin sampai kapanpun saya juga tidak tertarik. Tapi memang ada masalah itu. Dan ketika Roy Suryo, Tifa, Refly Harun kemudian mendatangi makam keluarga Jokowi, sepertinya mereka sudah mulai mengarah kepada satu masalah keluarga yang coba akan mereka buka. Ini sebenarnya adalah luka lama gitu ya, yang ya sebenarnya biasa saja, di setiap keluarga ada masalah lah, dan wajar-wajar saja ada masalah. Tapi karena ini menyangkut soal Jokowi dan keluarga yang selama ini terlihat begitu sempurna, maka cerita-cerita soal keluarga Jokowi itu bisa kemudian semakin menurunkan atau setidaknya ya membuat posisi Gibran itu menjadi semakin tidak nyaman, karena itu akan berdampak negatif sekali kepada Jokowi dan Gibran gitu. Kalau dibicarakan masalah keluarga mereka, tapi ya gimana gitu ya. Kalau saya memahami bahwa setiap keluarga punya masalah dan itu biasa saja. Kita tonton saja. Saya tidak tertarik untuk masuk ke sana karena ya itu sudah sangat pribadi sekali. Tapi kalau Roy Suryo, Tifa dan Refly Harun mau masuk ke sana, ya memang mereka begitu. Mau gimana lagi gitu ya. Mungkin karena Roy Suryo itu punya dendam pribadi juga gitu, karena dulu pernah dipenjarakan. Ya kita biarin aja gitu ya. Intinya kita tonton saja. Dan ketika PSI menyampaikan kemarahannya atau murka gitu, maka ya kita bisa prediksi mungkin memang itulah suasana kebatinan Jokowi hari ini. Suasananya lagi gak baik-baik saja, suasananya lagi berat sekali di sana, dan mungkin itu juga yang membuat Pak Jokowi jadi sakit-sakitan akhir-akhir ini. Kita lihat, kita tunggu, dan kalau sudah sedetail ini, mungkin ada yang membocorkan kepada Roy Suryo, entah siapa gitu ya, entah pendukung Jokowi yang mana, yang jelas itu bukan saya, ya. Tapi ya bagi saya sebenarnya secara pribadi nggak perlu sampai ke sana gitu ya. Iya, tapi kalau mau sampai ke sana itu urusan Roy Suryo karena dendam saja. Jadi ya soal isu ijazah ini itu akan membuat masalah kepada Gibran, akan memberikan beban yang lebih besar, dan itulah konsekuensi politik yang keras sekali di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.